Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, hari ini kembali lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran tematik tema 2, subtema yang ketiga, di pembelajaran yang keenam, yaitu pembelajaran yang terakhir di tema 2. Nah anak-anak, hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk belajar lagi di pembelajaran yang keenam ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu Guru sudah siapkan doa teks Bapa kami ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau kalian duduk yang rapi ya. Kita akan bersiap untuk berdoa ya. Nah, sekarang kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Langsung saja kita akan melihat materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi yang pertama kita akan belajar tentang gagasan pokok teks visual. Yang kedua itu tentang kewajiban berhemat energi. Yang ketiga, kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, sekarang siapkan buku tema dan buku paket kalian ya. Buku temanya, tema 2, buka di pembelajaran yang ke-6. Kemudian di buku LKS-nya ya, buka di halaman 102 pembelajaran ke-6 juga ya. Nah, hari ini kita akan belajar 3 materi ya. Nah, sekarang kita akan lihat di buku LKS-nya. Di pembelajaran 6 yaitu di pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, di buku LKS kalian halaman 102. Nah, kita akan belajar tentang gagasan pokok teks visual. Dengarkan dan perhatikan baik-baik ya. Nah, ini dia. Gagasan utama biasanya dituliskan dalam gagasan utama atau kalimat topik yang terdapat di awal atau di akhir paragraf. Adapun gagasan penjelas dituliskan dalam kalimat penjelas yang merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama. Nah, gambar juga dapat dijadikan sebagai gagasan utama dalam menulis sebuah teks. Nah, jadi anak-anak, gagasan utama ini biasanya itu dituliskan dalam gagasan utama atau kalimat utama ya. Atau misalnya di awal atau di akhir paragraf. Jadi gagasan utama ini dia bisa di awal, kemudian juga bisa di akhir paragraf ya. Nah, kemudian adapun selain gagasan utama juga ada gagasan penjelas anak-anak. Nah, di sini gagasan penjelas maksudnya itu adalah gagasan atau kalimat yang menjelaskan dari uraian atau rincian dari kalimat utama tadi atau gagasan utama. Nah, kemudian selain dituliskan ya, di sini kita juga bisa menggunakan gambar. Nah, ternyata di sini gambar juga bisa kita jadikan sebagai gagasan utama dalam menulis sebuah teks ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, menyusun teks berdasarkan gambar berarti mengungkapkan gagasan dengan gambar yang ada dalam bentuk paragraf. Sebuah gambar memiliki tema atau satu gagasan. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam menulis paragraf adalah penggunaan ejaan ketika membuat kalimat. Nah, jadi anak-anak ya, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam menulis sebuah paragraf itu adalah ejaannya ya, ketika kita membuat sebuah kalimat. Jadi ejaannya itu harus benar ya, harus tepat. Nah, selanjutnya kalimat-kalimat tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, dari kalimat yang kita buat tadi bisa kita kembangkan menjadi 1 paragraf, 2 paragraf, bahkan bisa jadi 3 paragraf. Nah, di sini ada cara untuk menulis teks berdasarkan gambar berikut. Nah, yang pertama, mencermati dan menemukan peristiwa pada gambar tersebut. Yang kedua, menuliskan peristiwa tersebut dalam 1 kalimat pokok. Yang ketiga, mengembangkan kalimat pokok tersebut dengan kalimat penjelas. Nah, anak-anak,
ini adalah cara untuk menulis sebuah teks. Nanti kalian bisa tulis di buku catatannya ya. Kemudian kita akan belajar lagi di pembelajaran PPKN. Nah, kalian buka buku LKS-nya itu halaman 103. Kewajiban berhemat energi. Nah, perhatikan baik-baik. Kita sebagai anggota masyarakat berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam. Nah, anak-anak, jadi kita punya kewajiban ya untuk menjaga kelestarian alam. Nah, salah satunya seperti contoh yang sudah Ibu tampilkan, ini adalah kewajiban kita yaitu menanam kembali pohon ya. Nah, ini adalah contoh ya, ada kerjasama antara bapak dan anaknya. Nah, mereka sedang melakukan apa? Nah, mereka sedang melakukan apa ini? Siapa yang tahu apa yang mereka perbuat? Apa yang mereka lakukan? Nah, melakukan penanaman kembali terhadap pohon ya. Nah, ini adalah salah satu kewajiban kita. Nah, kemudian di gambar yang kedua juga sama ya. Ada dua orang anak perempuan ya yang melakukan atau mereka menanam kembali pohon ya atau reboisasi. Nah, ini yang terakhir ya, ini adalah kegiatan menanam pohon atau reboisasi, menanam kembali ya. Nah, ini dia penanaman pohon. Nah, ini adalah salah satu kewajiban kita untuk menjaga kelestarian alam ya. Jadi anak-anak bisa menanam pohon kembali ya dengan bibit-bibit yang sudah siap untuk dipindahkan ke kemana? Ke tanah ya, atau kita pisahkan dari polybagnya kemudian kita pindahkan ke tanah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan hemat energi ya anak-anak. Nah, salah satunya tadi selain kita melakukan penanaman kembali, kita juga bisa melakukannya dengan cara menghemat energi. Nah, contohnya seperti pada gambar di bawah ini adalah contoh hemat energi listrik ya. Nah, ketika sudah pagi atau sudah siang, kalau kita tidak menggunakan lampu ya, kita bisa mematikan lampu tersebut ya. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk berhemat listrik. Nah, ini adalah hemat energi listrik. Nah, kemudian yang kedua ini adalah hemat energi air. Nah, kita jika sudah menggunakan air ya, harap mematikan kerannya atau memutar dan menutup kembali keran air tersebut agar tidak terjadi pemborosan terhadap air. Kemudian sumber energi yang bersifat terbatas. Nah, di sini ada sumber energi yang bersifat terbatas. Nah, contohnya adalah batu bara, anak-anak. Nah, ini dia. Ini adalah contoh energi yang bersifat terbatas ya, batu bara. Nah, jadi dari batu bara ini tadi dia bisa menjadi BBM. Nah, dari ini tadi kita juga bisa menghemat ya dengan cara hemat BBM. Nah, ini adalah hasil dari bumi kita. Ya, jadi batu bara ini sangat terbatas ya. Jadi kita harus memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, karena seperti yang sudah Ibu bilang pada pembelajaran minggu lalu ya, kalau batu bara ini ya termasuk ke dalam sumber alam yang tidak dapat diperbarui atau dia memerlukan waktu yang sangat lama ya untuk prosesnya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Selain hemat BBM, kita juga perlu hemat dalam penggunaan listrik. Nah, kita dapat berhemat dalam penggunaan energi listrik dengan yang pertama, menyalakan lampu seperlunya saja, mematikan alat-alat listrik rumah tangga yang tidak diperlukan, dan mengganti lampu-lampu dengan lampu yang hemat energi. Nah, jadi anak-anak ini adalah beberapa cara yang perlu kita praktekkan di rumah ya. Jadi selain hemat BBM, kita juga harus hemat energi listrik, kemudian hemat energi air. Nah, di sini tadi ada 3 cara untuk kita berhemat energi listrik ya. Nah, yang pertama menyalakan lampu seperlunya saja, kemudian mematikan alat-alat listrik rumah tangga yang tidak diperlukan dan mengganti lampu-lampu dan dengan lampu yang hemat energi. Nah, ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan di rumah untuk menghemat energi listrik dan menghemat energi air.